Shalom saudaraku, betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini masih ada kesempatan bagi kita boleh mendengarkan kebenaran firman. Kita sungguh yakin dan percaya melalui pengenalan akan firman, maka membuat kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu untuk kita boleh mengerti akan kebenaran firman. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan di mana kami boleh bersama merenungi firman Tuhan. Mari Tuhan, bersabdalah kepada kami, berilah pengertian kepada kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan melalui firman-Mu ini kami sungguh dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin kami beriman hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan katakan, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9, katakan demikian. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran firman dan merenungkan firman di dalam kehidupannya sebagai anak Tuhan. Saudara, permasalahan hidup daripada manusia itu sangat kompleks. Terkadang kita merasa tidak kuat dalam menghadapi tekanan itu. Namun kita harus menyadari bahwa selama kita masih hidup di dunia ini,
kita tidak pernah akan luput dari apa yang disebut dengan kesulitan dan persoalan. Oleh karena kita berada di dalam dunia yang berdosa. Masalah bisa datang silih berganti, tidak memandang siapa orang itu. Apakah orang itu orang muda atau orang tua, dia bisa mendapatkan kesulitan dan masalah. Atau tidak juga memandang apakah mereka itu kaya atau miskin, ya. Tidak juga melihat apakah mereka itu orang yang berpendidikan ataupun tidak berpendidikan. Tidak juga orang itu apakah dia orang cantik atau tidak cantik, ya. Saudara, pergumulan itu bisa terjadi. Namun satu hal yang harus kita perhatikan. Ketika ada iman, di sana ada pengharapan. Persoalan boleh datang bertubi-tubi. Pencobaan boleh datang bertubi-tubi. Namun ketika ada iman, di sana ada pengharapan. Saudara, sadarkah kita bahwa pengharapan itu akan memberikan semangat kepada kita. Pengharapan itu akan membawa kita dapat mempunyai pemikiran yang lebih jernih ke depan, keputusan-keputusan apa yang akan diambil. Oleh karena itu saudara, mari kita melihat apa yang Rasul Petrus katakan tentang perikop pengharapan, iman dan kasih ini, ya. Oleh karena itu tema daripada hari ini adalah ketika ada iman, di sana ada pengharapan. Pada bagian yang pertama, di ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, pada bagian ini sungguh-sungguh mau memberitahukan kepada kita bahwa kita tuh diberikan anugerah. Di antara miliaran orang di dunia ini, saudara dan saya boleh dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi orang yang diselamatkan. Yesus memberikan kepada kita hidupnya sendiri kepada kita. Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi inilah bukti kasih yang sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Yaitu Dia memberikan dirinya sendiri kepada kita. Dengan Ia mati di atas kayu salib, mengalirkan darah. Dia menyucikan akan segala dosa dan salah kita. Sehingga kita yang adalah manusia berdosa, ya, melalui pemilihan daripada Tuhan, kita boleh menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang mempunyai pengharapan. Saudara, betapa luar biasanya ketika Yesus mati, Dia bangkit daripada kematian itu. Nah, kebangkitan inilah memberikan kepada kita hidup yang penuh pengharapan. Saudara, pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita itu bersifat kekal. Oleh karena itu mari kita renungkan bagian yang pertama, bersyukur kita akan pengenalan kepada juru selamat kita. Waktu kita boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, ya, ada rahmat yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, itu akan membuat kita dapat bersyukur di dalam berbagai kondisi yang kita hadapi. Kita tidak
kebal atau tidak bisa meluputkan diri dari permasalahan atau kesulitan ketika kita berada di dalam dunia ini. Namun, waktu kita menghadapi persoalan dan pergumulan yang ada di dalam dunia ini, ketika kita punya pengharapan ya, dan kita betul-betul mengenal akan juru selamat kita, di situ akan membuat kita bisa bersyukur. Kalau hal yang terbaik yaitu Tuhan Yesus rela mati bagi kita, ya, menjadi penyelamatkan bagi kita, masakan hal-hal yang lain Tuhan tidak beri kepada kita. Saudara, ketika kita menyadari hal ini, itu akan memberikan kita muncul suatu yang disebut dengan harapan. Pergumulan apapun yang kita hadapi tidak membuat kita menyerah. Kenapa tidak membuat kita menyerah? Karena kita yakin ada kekuatan Allah yang memelihara orang yang percaya. Ini menjadi poin yang kedua yang kita boleh merenungkan, yaitu di ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, ya. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi pada waktu kita menanti akan keselamatan yang telah tersedia di akhir zaman nanti, memang ada pencobaan-pencobaan, ada kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Namun firman Tuhan mengatakan ada kekuatan Allah yang memelihara orang percaya. Jadi ini menjadi satu penghiburan dan kekuatan bagi kita. Di saat-saat kita menghadapi masa sulit kita diberikan satu iman bahwa Allah itu memelihara kita. Dan kita harus percaya itu. Saudara, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari ada unsur percaya yang harus kita ada di dalam hati kita, baru kita bisa menikmati hidup. Salah satu contoh ketika saya duduk di kursi ini. Bukankah saya harus percaya bahwa kursi ini cukup kuat untuk menopang saya sehingga saya bisa duduk dengan baik dan tidak jatuh. Ketika saya tidak percaya bahwa kursi ini bisa menopang berat tubuh saya, maka saya tidak bisa menikmati duduk di kursi ini. Ya, saya berarti akan terus-menerus berdiri dan tentu itu akan melelahkan. Saudara, ketika saudara mau berpergian, saudara mau naik bus, sekalipun saudara nggak tahu, nggak kenal siapa supir daripada bus itu, bukankah saudara juga naik di dalam bus itu? Berarti ada unsur kepercayaan bahwa supir itu adalah seorang yang ahli yang bisa membawa saudara selamat sampai di tujuan. Ya, jadi begitu juga di dalam kebenaran firman memberitahukan kepada kita, ya, bahwa ada unsur percaya, ya. Kita punya iman bahwa Allah memelihara kita. Waktu ada unsur percaya dan punya iman, ya. Iman artinya apa? Ya, belum melihat tapi kita percaya, ya. Belum melihat, ya, tapi kita percaya, itu namanya iman. Tapi kalau sudah melihat baru percaya, itu bukan percaya, itu namanya experience, ya. Jadi yang namanya iman kita belum melihat, kita percaya, ya, itu namanya iman. Kalau sudah melihat baru percaya, itu namanya experience. Oleh karena itu saudara,
Di dalam firman Tuhan mau memberitahukan kepada kita jangan ada keraguan. Pada waktu kita mengalami pencobaan atau kesulitan atau penderitaan ketika kita berada di dunia ini, ya. Karena apa? Karena ada kekuatan Allah yang pasti memelihara orang yang percaya, ya. Ada banyak orang yang ketika dalam kesulitan yang dia alami, dia mempertanyakan, Tuhan, Engkau ada di mana ketika aku mengalami kesulitan-kesulitan ini? Tuhan ada nggak sih? Saudara, C.S. Lewis, orang penulis buku Kristen, dia juga pernah berada pada satu titik mempertanyakan akan keberadaan Tuhan. Tuhan ada nggak sih? Kenapa dia sampai mempertanyakan keberadaan daripada Tuhan? Padahal dia adalah seorang penulis buku Kristen, ya. Oleh karena dia pernah mengalami satu permasalahan yang cukup rumit, ya. Ketika dia jatuh cinta dan menikah pada usia yang 50-an, ya, baru dia menikah 1 tahun, ternyata istrinya mengalami satu penyakit kanker. Sehingga di dalam satu kondisi yang begitu sulit, ya, kesibukan yang banyak, dia harus mengurus istrinya, dan ini membuat satu pukulan tersendiri. Saat dia masih begitu menggebu-gebu mencintai istrinya, ya, dan pada waktu itu 3 tahun, ya, dia mengurus istrinya, akhirnya istrinya juga dipanggil Tuhan. Sehingga di dalam kondisi yang begitu kecewa, penderitaan yang bertubi-tubi yang dialami, dan juga kemudian C.S. Lewis juga mengalami sakit, ya, dia mengalami sakit jantung, ya, di dalam pergumulan-pergumulan yang berat ini, sehingga dia mempertanyakan Tuhan ada apa enggak. Saudara, puji Tuhan, kasih anugerah daripada Tuhan membuat C.S. Lewis kembali untuk mengenal akan penciptanya dengan baik, ya, melalui peristiwa-peristiwa yang tidak enak, ya. Kemudian iman daripada C.S. Lewis mengalami pertumbuhan, dan dia menulis buku tentang hal yang berhubungan dengan penderitaan, dan itu banyak membangun orang-orang percaya yang mengalami masa sulit. Saudara, kekuatan Allah memelihara orang percaya harus kita yakini. Satu tokoh lagi yang bernama Nick Vujicic. Dia seorang motivator dan juga seorang yang melayani Tuhan, menceritakan tentang kabar sukacita akan kasih anugerah daripada Tuhan. Dia terlahir tidak mempunyai 2 tangan dan kakinya pun kecil, ya, dan ini pernah membuat Nick Vujicic mengalami depresi dan pernah punya keinginan untuk bunuh diri. Oleh karena tak tahan dengan bullying daripada orang-orang, ya, pernah dia merasakan untuk apa aku hidup, ya. Namun luar biasa akan kasih Tuhan melalui orang tua, ya, melalui gereja, Nick Vujicic boleh mengenal Tuhan dengan lebih dalam, sehingga dia percaya ada kekuatan Allah yang memelihara dia. Dia bangkit dari segala keterpurukan itu, dan dia belajar sesuatu, dia belajar dan belajar, dan pada akhirnya dia boleh menjadi seorang motivator yang terkenal. Di dalam kondisi-kondisi yang begitu sulit, dia berpikir siapa sih yang mau dengan orang yang cacat seperti dia. Tetapi
kasih daripada Tuhan yang begitu luar biasa ya. Ternyata akhirnya Nick Vujicic itu bisa menikah, punya istri yang cantik dan punya anak-anak yang sehat. Jadi saudara, Tuhan mengizinkan kesulitan yang terjadi, namun Tuhan tidak membiarkan kita. Ya, ini yang harus menjadi satu kunci yang kita pegang. Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, permasalahan, kesulitan, ya. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ada kekuatan Allah yang memelihara. Pada waktu kita yakini ada kekuatan Allah yang memelihara kita sebagai orang percaya, maka di sana kita akan bangkit ya, kita akan dimampukan ya untuk punya iman. Saudara, waktu kita punya iman, maka kita akan punya rasa percaya dan punya pengharapan ya. Jadi iman itu penting ya. Tanpa iman kita tidak bisa mempunyai pengharapan. Kemudian poin yang berikutnya, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita ya. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, poin yang ketiga adalah jangan kehilangan iman ketika Anda menderita. Ya, jadi kesulitan boleh terjadi, ya, penderitaan boleh ada, ya, pencobaan boleh kita alami, namun firman Tuhan katakan bergembiralah akan hal itu. Ya, bergembiralah karena apa? Karena poin yang sebelumnya, karena Tuhan adalah Allah yang memelihara ya, di dalam kekuatan Allah karena iman yang ada dan membuat kita punya pengharapan pada masa yang akan datang akan kedatangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi saudara, bergembiralah ya akan hal itu adalah kaitannya dengan ayat yang kelima. Nah saudaraku, mengapa Petrus menggunakan kata bergembiralah? Bergembiralah di dalam bahasa Yunani itu dikatakan algaliaste ya. Algaliaste itu bukan gembira yang biasa gitu ya, tapi adalah suatu gembira yang luar biasa, sukacita yang luar biasa meliputi seseorang ya. Jadi sukacita yang luar biasa ya. Saudara, bagaimana orang bisa mendapatkan sukacita yang luar biasa? Gembira yang luar biasa. Nggak bisa orang bisa punya sukacita atau gembira yang luar biasa yang datangnya dari luar. Itu datangnya dari dalam ya. Jadi sukacita yang Tuhan berikan itu adalah karena kita sungguh merupakan pengenalan kita akan Tuhan ya. Tanpa kita punya pengenalan yang mendalam kepada Tuhan, kita nggak mungkin bisa bergembira, bersukacita ya. Jadi firman Tuhan minta kita untuk bergembira, bersukacita di dalam berbagai pencobaan ya. Mengapa kita dikatakan kita mampu untuk bergembira? Karena kita diingatkan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami atau kesulitan-kesulitan yang kita alami di dunia ini sifatnya sementara. Pasti lewat kesulitan itu ya. Pencobaan itu pasti lewat. Karena apa? Karena kembali lagi ada kekuatan Allah yang memelihara. Sudah ada orang mengatakan, tapi kok kesulitan itu bertubi-tubi loh terjadi. Duka cita itu bertubi-tubi loh terjadi. Bagaimana aku bisa kuat?
Saudara-saudara dan saya bisa kuat kalau saudara mengingat bahwa penderitaan ini pasti ada ujungnya. Kesulitan ini pasti ada ujungnya, ya. Dan kesulitan ini sifatnya sementara. Di akhir daripada perjuangan semuanya ini, kita akan menuai sukacita yang mendalam, ya, oleh karena janji akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang menjadi pokok perhatian kita adalah bagaimana kita jangan sampai kehilangan iman kita pada waktu kita mengalami penderitaan. Jadi saudara, alasan yang pertama adalah di ayat yang ke-7 dikata maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi saudara, waktu kesulitan terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus punya satu pegangan bahwa ini semua adalah dalam rangka untuk membuktikan kemurnian iman kita. Jadi waktu kita betul-betul pegang ini bahwa alasan saya mengalami penderitaan ini dan tidak membuat saya menjadi kehilangan iman, oleh karena kita tahu ini semua adalah dalam rangka untuk melihat kemurnian iman kita. Ya, adalah gampang orang merasa dia dalam keadaan bahagia, ya, sulit untuk melihat apakah orang itu beriman atau tidak. Ya, dalam keadaan kaya raya, sehat walafiat, ya, tidak dalam kondisi yang begitu nyaman, sulit bagi kita untuk melihat apakah dia mempunyai kemurnian iman. Ya, justru di dalam adanya kesulitan, adanya pencobaan, ya, nah itu adanya ujian, ya, nah itu bisa melihat apakah orang itu mempunyai iman yang murni di dalam pengenalannya akan Tuhan, ya. Jadi itu menjadi satu poin yang menjadi kekuatan bagi kita bahwa kita mengalami kesulitan atau pencobaan adalah dalam rangka Tuhan mau lihat seberapa jauh kita mengenal Dia, seberapa murni iman kita. Nah, saudara, kalau kita bisa melihat bagaimana Ayub keluar dari segala persoalan kesulitan yang dia hadapi, dan setelah itu dia keluar sebagai seorang pemenang. Ya, jangan kehilangan iman ketika ada penderitaan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam kesulitan sekalipun ada Tuhan yang mengasihi kita, ya. Dan di dalam rangka untuk kebaikan kita, untuk melihat seberapa murninya kita, maka kita diizinkan mengalami segala kesulitan dan penderitaan itu. Ya, kalau Ayub di dalam penderitaannya yang bertubi-tubi mengalami kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan akan kesehatan, namun Ayub tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan dia tidak pernah mendiskreditkan Tuhan, dan dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan pada akhirnya kita lihat bagaimana Tuhan memulihkan akan kehidupan daripada Ayub. Saudara, setiap kesulitan, setiap pencobaan ada maksud daripada Tuhan. Ketika Tuhan izinkan penderitaan terjadi di dalam hidup kita. Saudara, orang mau naik kelas pun harus ada ujian, ada testingnya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hal-hal yang baik daripada Tuhan, ya, untuk kita, maka terkadang Tuhan izinkan, ya,
pencobaan yang terjadi dalam hidup kita untuk kita boleh mendapatkan berkat-berkat yang lain. Saudara, mungkin pada waktu kita mengalami kesulitan dan kesulitan kita nggak melihat apa yang menjadi berkatnya. Tetapi yakinlah setelah pemrosesan Tuhan itu selesai akan kita, dia melihat akan kemurnian iman kita, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, ya. Sebagaimana yang kita sudah renungkan tadi, bahwa kekuatan Allah memelihara orang percaya, ini menjadi poin yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Saudara, anggaplah sebagai satu kehormatan, ya, kalau kita harus mengalami penderitaan dan kesulitan, karena Tuhan tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Tuhan tahu sampai di mana Dia izinkan, ya, pencobaan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah tidak berdaya lagi, Tuhan tahu dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, ya. Saudaraku, kemudian dikatakan bahwa sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Saudara, inilah yang disebut dengan iman. Kita belum pernah melihat wujud daripada Yesus Kristus. Kita tidak hidup di 2000 tahun yang lalu, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Dan ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu tidak melihatnya. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, kita boleh bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Jadi saudara, kita boleh menjadi orang yang percaya, yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan melalui pengenalan yang luar biasa kepada Tuhan. Dan ini menjadi sukacita yang sangat luar biasa. Tujuan daripada imanmu yaitu keselamatan jiwa. Saudara, banyak orang punya pemikiran yang salah. Orang pikir kalau ikut Tuhan dia tidak akan menderita, ya, dia nggak akan memperoleh kesulitan, dia akan selalu sehat, dia akan selalu kaya, ya, dia selalu akan ada memperoleh jabatan, dia nggak mengalami penderitaan. Tidak ada ayat firman Tuhan yang mengatakan seperti demikian. Tapi melalui perikop ini dengan jelas Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa sekalipun ada penderitaan, ada kesulitan di dalam dunia ini, namun kita harus tetap bergembira dan bersukacita karena ada keselamatan jiwa. Sudah nggak salah kalau kita minta kesembuhan, nggak salah kalau kita minta Tuhan memberikan kecukupan, nggak salah kalau kita minta Tuhan memberikan hal-hal yang bersifat kebutuhan-kebutuhan physically. Ya, tidak salah itu semua. Tetapi yang jauh lebih penting adalah keselamatan jiwamu. Ya, jadi hidup kita di dalam dunia ini adalah hidup yang sementara. Hidup yang sementara yang Tuhan izinkan kita hidupi di dalam dunia ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Karena batasan waktu berapa lama Tuhan izinkan kita hidup di dalam dunia ini, tidak ada seorang pun yang tahu. Ada yang Tuhan izinkan hidupnya hanya sebentar, apa yang Tuhan izinkan hidup dengan sangat panjang. Tetapi yang paling penting bukan panjang atau pendeknya hidupnya kita, yang penting berarti atau tidak berartinya hidup kita di hadapan Tuhan ketika kita berada di dunia ini. Mari saudaraku,
Jangan menjadi putus harapan, jangan menjadi kecewa ketika engkau menghadapi pergumulan-pergumulan. Percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita adalah dalam rangka untuk kebaikan kita, ya. Roma 8 ayat 28 akan saya bacakan kepada kita sebagai akhir daripada renungan kita pada hari ini. Bahwa Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudaraku, ayat ini menolong kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya, termasuk saat-saat Anda ada di dalam kesulitan, ada di dalam penderitaan, ada di dalam pencobaan. Tuhan ingin, ya, agar kita tidak kehilangan iman kita, ya. Ketika ada iman, di sana ada pengharapan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan ketika kita berada di dalam pergumulan. Saudara yang ada di dalam pergumulan, saudara boleh secara pribadi berkata, ini saya Tuhan, saya ada di dalam pergumulan dan pencobaan, kesulitan yang secara manusia aku nggak kuat, tetapi aku percaya ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Allah yang memelihara dan ini menjadi penghiburan. Nah, bagi saudara yang mengatakan ini saya Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan, Engkau lihat bahwa saudara-saudara kami yang sedang di dalam pergumulan, baik mereka pergumulan akan sakit penyakit, mereka pergumulan akan ke kondisi ekonomi mereka, atau mereka yang pergumulan akan kehidupan rumah tangga mereka, atau mereka yang bergumul akan pendidikan anak-anak mereka. Tuhan, Engkau menghampiri mereka dan Engkau yakini bahwa di setiap pergumulan ada kekuatan Allah yang memelihara setiap orang yang mau beriman dan percaya sungguh, maka di sana ada pengharapan. Terima kasih Tuhan bahwa pengharapan kami bukan yang bersifat physically, tetapi pengharapan kami adalah keselamatan jiwa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kami tetap boleh memelihara ini semua sampai kedatangan daripada Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan biarlah semakin hari kami boleh semakin mengenal akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua, memberikan kekuatan iman kepada kita, ya, dan keyakinan bahwa ada iman, di sana ada pengharapan. Tuhan berkati.